Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9 SMP PGRI Depok 2 Tengah? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Kamis, berjumpa lagi dengan Ibu Bu Yani Harunisa dengan mata pelajaran PPKN. Untuk di pertemuan hari ini kita sudah memasuki materi bab 6. Materi bab 6 ini adalah materi bab terakhir ya di semester genap kita untuk mata pelajaran PPKN. Materi bab 6 ini memasuki pertemuan yang pertama, yaitu bab 6 tentang bela negara dalam konteks NKRI atau dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita laksanakan terlebih dahulu adalah adab berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat, siswa dapat memahami perjuangan mempertahankan NKRI. Dari tujuan pembelajaran kita ke materi. Materinya sudah langsung ke bagian yang C, karena bagian A dan B-nya itu pembahasannya di pembelajaran tatap muka. Bagian yang C, perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada sebuah gambar, amatilah gambar berikut ini. Ini gambar peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di mana bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah merupakan hari kerajaan bagi bangsa Indonesia ya. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi pada saat itu Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaannya. Mungkin saja di antara kalian ada yang ingat ya bunyi dari proklamasi kemerdekaan. Jadi bunyi proklamasi kemerdekaan ini adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Itulah bunyi dari proklamasi bagi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, gambar di atas merupakan beberapa peristiwa yang terjadi saat awal kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan berdirinya NKRI, perjuangan kemerdekaan belumlah berakhir. Keinginan bangsa Indonesia untuk membangun sendiri negara yang merdeka dan berdaulat tanpa mendapat tantangan besar dari pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda atau Indonesia dari Belanda. Menghadapi situasi semacam ini, menggelaralah semangat revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Baru beberapa saat Indonesia merdeka harus kembali berperang melawan Belanda yang ingin merampas kemerdekaan Indonesia.
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut harus melewati beberapa episode penting yang mengkombinasikan antara perang fisik dan perjuangan secara diplomasi atau perundingan-perundingan dalam kurun waktu antara tahun 1945 sampai tahun 1949. Selanjutnya, yang pertama perjuangan fisik mempertahankan NKRI. Indonesia atau NKRI, ancaman terhadap keutuhan NKRI setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk Netherlands Indies Civil Administration atau NICA dengan menumpang dalam Allied Forces Netherlands East Indies atau APNI ya. Jadi perjuangan fisik mempertahankan NKRI pada saat itu setelah memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, lalu Belanda masuklah menjajah kembali ke Indonesia. Selanjutnya, kedatangan Belanda dengan menumpang APNI mendapat perlawanan bangsa Indonesia, apalagi setelah secara terang-terangan Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia. Memang negara Belanda ini paling lama menjajah negara Indonesia ya, selama 350 tahun atau 3,5 abad. Selanjutnya, insiden bendera di Surabaya. Yang A. Pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya terjadi peristiwa insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato, Tunjungan. Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah rakyat yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Ini yang pertama ya, insiden bendera di Surabaya. Nah, ini ada gambarnya ya. Gambar 30 tahun Indonesia Merdeka, insiden bendera di atas Hotel Yamato Tunjungan langsung diganti oleh bangsa Indonesia dengan bendera merah putih. Yang B, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak, bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring Semarang menjadi pabrik senjata. Memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang ya. Ini merupakan sejarah ya. Dan yang B, pertempuran 5 hari di Semarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Ternyata banyaklah peninggalan-peninggalan sejarah dari bangsa Indonesia ya di kota Semarang. Selanjutnya yang C, pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Terjadi pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun, kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. Pada tanggal 17 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu, bahkan hampir menghancurkannya. Kemudian untuk menyelesaikan insiden tersebut diadakan perundingan. Namun pada saat perundingan terjadi insiden jembatan merah dan Brigadir Malabi tewas pada saat itu. Nah ini gambar ya, Bung Tomo memimpin pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Makanya setiap tanggal 10 November selalu diperingati Hari Pahlawan.
Oke, lanjut di sini ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Bedel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu menuju Magelang karena sekutu diboncengi oleh Nica dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak. Maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Dalam peristiwa tersebut, Letkol Isdiman gugur sebagai Kusuma Bangsa, kemudian Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas terjun langsung dalam pertempuran tersebut pada tanggal 15 Desember 1945. Tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai Semarang. Karena jasanya, pada tanggal 18 Desember 45, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat Jenderal. Sampai sekarang, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Nah, kita bisa lihat di sini gambar 6.7 ya. Kolonel Sudirman memimpin Palagan Ambarawa. Selanjutnya, yang pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh Serdadu Belanda dan Nica di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Eddie Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Bentrokan antara rakyat dengan Serdadu Nica menjalar ke seluruh kota Medan, dan tentara sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. Pertempuran terus terjadi ke daerah lain di seluruh Sumatera, seperti di Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh, dengan peristiwa Krung Panjol Biren sejak bulan November 1945. Inilah pertempuran ya yang setelah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, masih banyak lagi pertempuran sejarah-sejarah dari bangsa Indonesia. Di sini Bu Yeni menjelaskan hanya sampai pertempuran Medan Area saja. Nanti untuk berikutnya masih ada beberapa sejarah bangsa Indonesia nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, itu saja yang Bu Yeni sampaikan untuk materi di pertemuan yang pertama, materi bab 6 ya. Semoga bisa dipahami oleh kalian. Dan untuk di pertemuan hari ini Ibu tidak memberikan latihan soal ya, dan untuk kisi-kisi ujian sekolahnya nanti akan Ibu berikan di minggu depannya ya. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.